Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdengar saudara-saudara kita yang saat ini sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mereka yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang cukup, membawa bekal keimanan, membawa bekal amal saleh, membawa bekal akhlak yang mulia, sehingga di alam kuburnya saat ini dia senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi dan setiap petang orang yang sudah pindah alam dari alam dunia ke alam kubur, setiap pagi dan setiap petang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti tempatnya. Idza kana min ahlil khair min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk penghuni surga, maka setiap pagi dan setiap petang Allah perlihatkan itulah nanti tempat yang akan kamu tempati di surga. Jadi belum masuk surga tapi sudah merasakan dan sudah mendapatkan harapan-harapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa nikmat sudah dirasakan semenjak dia masuk ke liang lahat, semenjak dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kubur, itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Fa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Apabila dia termasuk penghuni neraka, maka setiap pagi Allah perlihatkan itu nanti tempatmu di neraka. Setiap sore, setiap petang itu pun juga sama, itu nanti tempatmu di neraka. Jadi belum masuk neraka itu sudah rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih sudah dirasakan padahal belum masuk neraka. Masih di alam kubur, ingin balik lagi ke dunia sudah tidak bisa. Itulah manusia. Oleh karenanya mereka saudara-saudara kita, mereka orang-orang kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang sudah di alam kubur, saat ini senantiasa menantikan doa permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup supaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Sekarang kita saat ini kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Anak-anak kita. Iya, kalau anak-anak kita didik dengan pendidikan agama yang cukup. Tapi kalau anak-anak kita generasi setelah kita tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka kita meninggal dunia tidak ada orang-orang yang mendoakan kita. Tidak ada nanti yang mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Tidak ada kalau tidak ada pendidikan agama kepada anak-anak kita, kepada orang-orang setelah kita. Oleh karenanya kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menghendaki, mengharapkan doa-doa anak-anak kita, doa cucu-cucu kita, doa murid-murid kita yang pernah kita ajari, supaya kita diberikan kemudahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di alam kubur nanti menghadap Allah yaumil qiyamah. Maka kita pun juga harus membekali diri kita. Bekal apa? Bekal keimanan. Jangan sampai lepas. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengisahkan manusia
Setiap manusia yang lahir itu sudah diberi bekal. Bekalnya apa? Bekal keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang masih hidup tiada lain adalah merawat keimanan itu, menumbuh kembangkan keimanan itu, dan supaya nanti ketika kita menghadap Allah, keimanan itu masih ada, bahkan memberikan buah dan hasil. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang masih hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali saat ini manusia sekarang, orang yang beriman itu lupa dengan hal itu, sehingga kepercayaan, ketawakalannya kepada Allah berkurang. Kita temukan orang-orang itu yang tidak lagi percaya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan orang-orang itu yang tidak lagi menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, berangkat dari keimanan yang ada di dalam jiwanya, yakin bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan perintah hawa nafsu. Karena di dunia ini hanya ada dua, perintah Allah atau perintah hawa nafsu, perintah setan. Nah, ketika yakin itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun melaksanakan perintah itu, walaupun bertentangan dengan perintah hawa nafsunya. Putra tercinta yang sangat dirindukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ketaatan hambanya yang bertakwa. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sedemikian rupa, penuh keimanan dan ketawakalan, tetapi bukan kematian yang Allah berikan kepada Ismail, sebaliknya kehidupan yang Allah berikan kepada Ismail alaihi salam. Itulah keimanan. Kalau itu perintah Allah, maka dilaksanakan. Berikutnya juga kisah Ibrahim alaihi salam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa istrimu dan anakmu, tinggalkan negeri, kamu tinggal di daerah yang tandus padang pasir, tidak ada tetangga. Tidak ada tetangga saat itu. Sendirian dengan bekal seadanya. Kemudian tumbuhan pun juga langka. Itu ingin ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ditanya oleh istrinya, mau kemana? Tidak dijawab. Apakah ini perintah Allah? Bagi dijawab, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Sarah? Hajar, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau harus meninggalkan kami di sini dengan bekal makanan dan minuman seadanya. Tinggalkan. Karena yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak mungkin akan menyengsarakan hambanya. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak mungkin akan menyakiti hambanya. Begitu keyakinan Siti Hajar alaihissalam. Dan Ismail yang saat itu masih bayi ditinggalkan. Ya, ini perintah Allah, ditinggalkan. Silakan kau tinggalkan kami. Apakah kehancuran, kematian yang dialami Hajar dan Ismail? Bukan. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berdua sumber kehidupan bagi yang lain. Ada sumber air yang sampai sekarang dinikmati orang yang ibadah haji dan umrah. Itu kemudian menjadi berkembang perkampungan sehingga saat ini menjadi kota yang ramai dikunjungi orang. Buah dari apa? Keimanan. Kalau itu perintah Allah, maka laksanakan. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu kamu harus senang untuk melaksanakan, bukan sebaliknya. Itu. Nah, ini perintah Allah. Nah, terkadang kita aneh, menganggap sesuatu yang luar biasa baru kita syukuran. Mau pergi haji dan umrah, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senang, bersyukur pada Allah, maka kita undang tetangga kita
sebelum berangkat ibadah haji dan umrah, syukuran. Merasa mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur muncul, bersyukur bisa melaksanakan ibadah. Tetapi adakah di antara kita yang mendapatkan karunia bisa melaksanakan sholat kemudian syukuran? Lupa bahwa kita bisa melaksanakan sholat ini pun juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur, ya, bahkan ada di antara kita yang terbebani dengan sholat. Bersyukur kalau ingin ibadah yang besar, ini pun juga besar, bahkan sholat merupakan pokok yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Itu anugerah Allah pula, gitu. Jadi jangan merasa terbebani, harus bersyukur kayak kita ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, walaupun kita tidak mengundang tetangga kanan kiri untuk makan bersama. Tetapi rasa syukur kita harus ada. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ingin menyengsarakan umat manusia. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin untuk menghancurkan kehidupan manusia, tidak. Contoh yang lain ada Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai tepi sungai Nail. Di tepi sungai Nail tidak ada penyeberangan, jembatan tidak ada, kapal juga tidak ada, perahu pun juga tidak ada. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah berikan jalan keluar, bisa menyeberang. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kemudian kita beralih ke cerita kaum Nabi Musa juga. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis, mereka enggan masuk. Bahkan nanti mereka mengatakan, idhab anta wa rabbaka faqatila. Kamu sajalah Musa dan Tuhanmu yang masuk. Perangi mereka. Kami mau duduk-duduk saja. Itu kata Bani Israel. Ya. Nah, ketika Musa memerintahkan mereka, ayo masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Itu perintah Musa alaihissalam adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka enggan masuk. Alasan pertama, inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang sangat kejam. Kami enggak mau masuk ke sana karena di sana Baitul Maqdis itu yang berkuasa di sana, adalah kaum yang kejam. Enggak masuk ke sana. Qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Selagi mereka masih di sana kami enggak akan masuk. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Nah, satu hal, mereka tidak mengambil ini perintah Allah. Kalau perintah itu dilaksanakan, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Mereka tidak berpikir keimanan. Yang berpikir, yang mereka ada dalam pikiran mereka adalah logika akal manusia. Diingatkan oleh orang-orang yang punya ilmu saat itu, qala rajulani minal ladzina yakhafuna Allah, minal ladzina yakhafuna. Ada dua orang yang mengingatkan, yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, masuklah kalian. Kalau kalian masuk, Allah pasti akan memberikan kemenangan. Dalam surat Al-Maidah, pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Yaitu, fa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Serahkan urusanmu kepada Allah. Kalau ini perintah Allah, laksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita rasakan
Berat kita untuk mengikuti perintah Allah, tetapi ringan kita untuk mengikuti perintah hawa nafsu dan setan. Padahal perintah Allah pasti ada kebaikan bagi kita umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu renungan bagi kita untuk mengingatkan kita semuanya selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikan rahmat, menerima amal ibadahnya, menyampaikan kepada kita tentang al-ghadab idzan tahakat hurumat asy-syara' wal intisar li dinillah. Jadi kapan kita diperbolehkan untuk marah? Jadi ada yang marah masyru', al-ghadab asy-syar'i, gitu. Ada juga yang ghadab ghair syar'i, marah yang disyariatkan, yang diperbolehkan, dan marah yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah, marah yang diperbolehkan itu adalah marah ketika marah itu harus ada untuk membela syariat Allah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah hadis Rasul yang menerangkan tentang itu? Kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, nanti kita baca. Ya. Jadi diperbolehkan di dalam Islam, orang Islam itu diperbolehkan marah, tetapi bukan marah karena urusan dunia, bukan karena hawa nafsu, tapi marah karena ada perintah Allah, agama Allah yang dihina. Ajaran-ajaran agama Allah ini yang direndahkan dan dicaci maki, boleh untuk marah. Nah, dimulai oleh beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzib hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Orang yang mengagungkan ajaran-ajaran Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengagungkan itu, nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu, maka dia berhak mendapatkan kebaikan dari sisi Tuhannya. Ya, perintah-perintah Allah itu hurumatullah. Ya, ajaran-ajaran Islam itu adalah hurumatullah. Kalau kita mengagungkan, tidak menghina, melaksanakan, menjaga, menolong, kita berhak mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dasar yang jelas bagi kita umat Islam. Bukan hanya kita wajib melaksanakan ajaran-ajarannya, tetapi kita pun juga harus mengagungkan ajaran-ajaran itu. Dianggap agung, ya, dianggap suci. Kemudian firman Allah yang lain, intan surullah, kalau kalian menolong Allah, Allah tidak butuh pertolongan kita. Terus apa ini maksudnya? Jika kalian menolong Allah, maksudnya jika kalian itu menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama Allah itu dihina, agama Allah itu direndahkan, agama Allah itu dijatuhkan, begitu, itu tolong agama Allah itu sesuai dengan kemampuanmu, supaya agama ini tetap ada. Bagaimana? 14 abad itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama, bahkan sampai kiamat. Kalau agama ini sudah tidak ada, kiamat itu datang. Ditandai dengan apa? Ditandai Al-Quran itu tinggal tulisan, tidak ada yang mengamalkan. Islam tinggal nama, nggak ada orang yang mengamalkan. Oh, sekarang sudah muncul, ya, karena Allah katakan iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Tapi Allah pakainya iqtarabat ala wazni ifta'alat. Artinya apa? Kiamat itu mendekati sedikit demi sedikit. Ya, kalau sudah hilang semuanya, kiamat sudah datang. Jadi
Kiamat itu datangnya bukan langsung, tetapi sedikit tandanya muncul. Maka Allah katakan iqtarabat, mendekat kiamat itu tapi sedikit demi sedikit. Nah, itu wazan ifta'alat, di antara maknanya adalah sedikit demi sedikit, at-tadarruj. Nah, ini Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah, kalau kalian itu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Bagi Allah tidak cukup Allah menolong saja. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengekalkan atau menguatkan kalian. Yusabbit aqdamakum, kaki kalian Allah kokohkan. Pertolongan Allah berikan, kaki-kaki kalian itu pun juga Allah berikan kokoh, menjadi kokoh. Kalian ada di muka bumi ini kuat. Syaratnya apa? Kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian bisa lakukan. Enggak bisa usah doa saja boleh kok. Berdoa, ya Allah, kuatkan kita, keimanan kita, kaum muslimin seluruhnya. Itu kan doa. Doakan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Al-Qur'an itu, ada ayat yang lain itu memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kalau nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala itu direndahkan, maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk mengagungkan. Syiar Islam harus muncul, harus kita jaga. Terus kemudian untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus menolong agama Allah juga. Agama Allah, ajaran ini kita hidupkan, kita amalkan. Ajaran Allah ini kita syiarkan, kita ramaikan. Nah, itu nama intan surullah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri nama aslinya, ini pernah menyampaikan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, inni la ata'akhkhar an salatis subh min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya kayaknya akan terlambat salat subuh. Kenapa? Karena ada seorang imam yang salat isya lama sekali. Jadi kayaknya saya akan kesiangan bangun subuh. Terus, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattun ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Kata orang tersebut, Uqbah bin Amr ini, aku tidak pernah melihat Nabi semarah saat itu ketika memberikan nasihat. Jadi ketika beliau diberikan laporan, disampaikan kepadanya, kayaknya aku terlambat sholat subuh berjamaah. Ya, itu kan ajaran Allah, ya, hurumatullah, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala sholat subuh berjamaah itu. Nah, dia mengatakan kayaknya terlambat, bukan berniat dia untuk tidak sholat subuh, tidak berniat, ingin sholat subuh tapi kayak terlambat. Kenapa? Alasanmu kenapa? Begitu. Karena tadi imam itu sholat panjang sekali, tidak seperti biasa. Itu sehingga kemalaman, maka subuh bisa kesiangan saya ini. Nah, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, mendengar laporan itu, beliau memberikan nasihat dengan kemarahan. Marah bukan karena harga dirinya direndahkan, marah bukan karena hartanya diambil, marahnya beliau bukan karena urusan dunia, tapi urusan agama. Kok menjadikan orang ini tidak bisa bangun subuh pada waktunya?
kok menjadikan orang itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan di situ, ya ayyuhan nas, dengan nada tinggi karena disampaikan marah begitu. Berarti Rasul juga marah. Boleh marah. Nah, ini marah syar'i karena alasan agama begitu. Wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya ada di antara kalian yang menyebabkan orang lain itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Munaffirin, yunaffir an-nasa an ta'atillah, menyebabkan orang itu untuk tidak taat pada perintah Allah. Ya, inna minkum munaffirin, ada di antara kalian itu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak ngobrol terus begitu sehingga salatnya terlambat. Ya. Nanti dulu lah, ayo asik ini ngobrol terus gitu. Harusnya apa? Stop. Ini waktunya adzan. Ayo ke masjid dulu. Itu baru tidak munaffirin. Itu. Nah, yang dimarah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang menyebabkan orang lain itu tidak bisa melaksanakan ajaran Allah dengan sempurna. Terus, fa ayyukum amman nasa falyujiz. Kalau ada di antara kalian itu jadi imam, hendaknya mempersingkat. Jangan lama-lama. Rasul mengatakan, fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dal hajah. Karena ada di antara makmum itu ada anak orang tua yang tidak kuat berdiri lama. Ada anak kecil yang mungkin dia mau main setelah itu. Ada pula orang-orang yang punya hajat. Jadi imam ini pun juga harus punya pemahaman ini di mana tempatnya. Kalau di pesantren, pesantren jamnya sudah tertentu, dia bisa mengukur waktu. Kalau di tempat kerja gugur misalnya atau Jumat, jam 1 dia harus masuk kerja lagi, berarti dia harus tahu. Jangan lagi asing menyampaikan ceramah, kemudian sholat kebetulan dia pas bacaannya dia suka dengan itu. Nah, padahal dia jam 1 harus masuk kerja atau menjadi imam salat di instansi tertentu, ya kan? Yang jam berapa dia harus pulang misalnya. Nah, ini harus tahu tempat-tempat tertentu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu jadi imam, wahai laki-laki, itu falyujiz, hendaknya kamu tidak memanjangkan bacaanmu. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, misalnya di sini itu salat maghrib, salat isya, salat subuh begitu, salat itu misalnya 1 halaman, rakaat berikutnya 1 halaman, ya sudah seperti itu. Nggak boleh orang lain protes, ini sholat lama sekali, kulhu saja, ya nggak boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan di sini. Nah, orang yang baru mengikuti, ya, mengkondisikan dirinya untuk mengikuti kebiasaan di daerah itu, di masjid tersebut, begitu. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemarahan itu muncul, ya. Kenapa? Karena ada di antara orang itu yang menyebabkan orang lain tidak melaksanakan perintah Allah dengan sempurna gara-gara orang tersebut. Nah, dicontohkan apa? Imam, jangan lama-lama. Kalau biasanya 1 halaman, sudah 1 halaman. Ya, jadi orang sudah mengukur, saya mau sholat di sana biasanya mulai jam sekian sampai jam sekian, sudah tahu dia karena sudah terbiasa. Nanti setelah jam ini saya mau ke sana, itu bisa mengukur. Begitu. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam di dalam kitab ini Syarah Riyadhus Shalihin disampaikan, wal a'immatu fi hadhil mas'alah yanqasimuna ila salasati aqsam. Imam itu ada 3 macam. Al-qismu al-awwal mufarrid yusri'u
sur'atan tamna'ul ma'mumin fi'la ma yusannu wa hadha mukhti'. Ada yang imam itu mufarrid. Nah, apa itu? Dia itu menjadi imam tapi cepat sekali dia jadi imam sehingga makmum itu kewalahan untuk mengikuti imam. Itu wa hadha mukhti' wa athim wa lam yu'addi al-amanah allati alaihi. Jadi dia itu jadi imam, ada makmum, tidak berpikir sendiri, seenaknya sendiri, sholat cepet-cepetan kan. Yang kedua, qismun mufrid. Kalau tadi mufarrid, kalau ini mufrid. Yusqilu binnas ka'annahu yusalli nafsihi. Dia itu memberatkan makmum. Begitu, seolah-olah dia salat sendiri, seenaknya sendiri. Allahu Akbar, kemudian baca yang panjang-panjang, kayak salat sendiri. Itu mufrid. Nah, terus bagaimana yang betul? As-salis yusalli bihim ka salatin Nabi. Salat seperti salatnya Nabi. Kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang sekali gitu. Kalau memang pada saat-saat tertentu jamaah diberitahukan nanti sekian 1 juz salat tarawih, begitu kan sudah tahu. Jadi jamaah sudah siap-siap. Nah, ini Bapak Ibu tidak boleh cepat sekali, tidak boleh lambat-lambat sekali. Ya seperti yang Rasul SAW, jadi harus imam itu tahu makmum itu seperti apa. Nah, ini adalah panduan kita sebagai orang yang beriman. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW itu baru pulang dari perjalanan. Terus kemudian di rumah Aisyah itu membuat satir, ya, tutup pintu dari kain itu ada gambarnya. Falamma ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hatakahu. Ketika pulang Rasul melihat, ya, ada penutup pintu atau jendela itu kain, ada gambarnya, itu gambar yang tidak boleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merobeknya, mengambilnya itu. Itu kan bentuk kemarahan. Apakah marah karena hawa nafsunya? Hawa nafsunya, itu gambar bagus begitu. Tapi ini karena agama. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar-gambarnya, kan begitu. Nah, ini karena agama. Jadi kemarahan karena agama, ya, itu diperbolehkan karena agama. Nah, kemudian jangan ketika dinasihati dengan diambil, terus bukanlah direbut kemudian langsung disuruh. Saya kira juga tidak seperti itu, ya. Diambil, ataukah wa wajahnya menunjukkan dia tidak suka, berubah wajahnya. Yaitu bukti bahwa beliau tidak suka, beliau marah. Karena apa? Karena ada kamu. Itu karena agama. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Jadi bolehkah marah kalau itu berkaitan dengan agama? Kalau yang hadis pertama tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan nasihatnya di hadapan manusia karena ada imam yang dia itu menjadi imam dengan bacaan yang sangat panjang, luar biasa, tidak seperti biasa. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berikutnya hadis Aisyah ini, beliau pun juga menunjukkan kemarahan karena Aisyah itu melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Marah dalam bab agama diperbolehkan. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis, ya, tentang perempuan Makhzumiyah allati sarqat. Ada seorang dari Bani Makhzum, dia itu melakukan pencurian. Faqalu man yukallimu fi Rasulullah? Siapa kira-kira, ya, yang bisa melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya perempuan dari Bani Makhzum, yang notabene Bani Makhzum itu adalah kabilah yang terhormat. Kabilah terhormat. Itu kabilah terhormat. Jadi jangan sampai kabilah terhormat itu dinodai
dengan salah seorang anggota kabilah itu yang dipotong tangannya karena mencuri. Jadi minta apa? Minta keringanan, minta kebebasan supaya dibebaskan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mencoba siapa yang bisa melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yukallimu fiha Rasulullah. Siapa kira-kira siapa ini yang menyampaikan permohonan supaya dibebaskan dari hukuman? Kenapa? Karena dia adalah wanita yang terhormat dari kabilah yang terhormat. Itu. Kemudian mereka mengatakan, man yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang berani. Tidak ada seorang pun yang berani melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya menggugurkan hukuman bagi wanita tersebut kecuali Usamah bin Zaid. Ya, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dulunya dia seorang budak, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah ini, silakan budakku ini aku serahkan untuk melayani kamu wahai Muhammad, begitu. Terus oleh Rasulullah dibebaskan budak itu, dicintai Usamah bin Zaid ini. Nah, kemudian setelah itu Usamah pun menyanggupi, ya sudah, aku akan coba menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan sampaikan. Kan sering kita seperti itu. Orang yang tidak dikenal nggak mungkin akan diterima untuk bertamu ya di hadapan orang yang punya kedudukan, gitu. Baru masuk saja sama satpam sudah diusir, gitu. Kenapa? Karena tidak dikenal, gitu. Tapi kalau dikenal, oh ya saya kenal, silakan masuk, diperbolehkan. Nah, ini adalah wajar manusia. Tabiat kita pun juga sama seperti itu. Dilihat siapa yang datang, loh ini aku gak kenal, jangan-jangan dia ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan buka pintu. Nah, kenapa? Karena memang kondisi saat ini untuk percaya sama orang itu susah. Nah, Usamah menyanggupi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setelah Usamah menceritakan, ya Rasulullah, Usamah silakan duduk, ada apa, begitu. Ini Rasulullah, perempuan Makhzumiyah itu yang mencuri, berilah dia keringanan, jangan dihukum, jangan dipotong tangannya, kata Usamah. Nah, walaupun dia itu orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, ketika dia mengucapkan seperti itu untuk menggugurkan ajaran Allah, apa kata Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin memberikan syafaat, keringanan dalam bab hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu. Summa qama fakhtataba summa qala. Kemudian Rasul berdiri, itu menunjukkan beliau itu tidak suka, marah. Kenapa? Ini hukum Allah yang harus ditegakkan, gitu, yang harus diselesaikan. Kok bisa-bisanya kamu itu ingin merubah hukum itu? Kira-kira seperti itu. Kemudian berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan khutbahnya. Apa itu? Beliau menyampaikan, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian umat Muhammad itu, ketika mereka itu ada orang yang punya kedudukan, punya kewibawaan, melakukan perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan kriminal, oleh Rasul disampaikan, ada orang yang punya kedudukan, ada orang yang punya kewibawaan, dia melakukan pencurian,
maka orang tersebut bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman, tidak dihukum. Karena apa? Karena dia punya nama, karena dia punya kedudukan, karena dia punya jabatan. Karena dia punya jabatan, kedudukan, punya nama, walaupun dia melakukan pencurian, itu dibiarkan. Itu terjadi pada umat sebelum kalian, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Gara-gara itu, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza saraqa fihim dha'if aqamu 'alaihi had. Tapi kalau yang melakukan pencurian itu orang yang lemah, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, maka hukuman itu ditegakkan. Ya. Nah, inilah sumber kehancuran umat terdahulu. Kemudian mengatakan itu kan umat terdahulu, kita kan umat Muhammad. Kalau itu terjadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru, ambillah ibrah. Allah hancurkan umat terdahulu karena seperti itu, bisa jadi Allah hancurkan kita saat ini karena melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sampai Rasul mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan muncul. Apakah karena dunia? Bukan. Karena hukum Allah ingin diobok-obok. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu ingin diintervensi. Hukum Allah Subhanahu wa taala ingin dirubah-rubah. Begitu. Padahal kan bisa saja minta pemaafan kepada orang yang dicuri. Oh ya, itu. Nah, ini terjadi ya karena ingin merubah hukum Allah, maka kemarahan itu muncul. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat. Ternyata antara tempat sujud beliau itu dan beliau berdiri dan tempat sujudnya itu ada ludah. Dahak ada di situ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi itu disingkirkan. Sesungguhnya kalau kalian berdiri salat itu, kalian sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu apa? Munajat itu berbisik dengan Allah, berbicara dengan Allah. Jadi kita salat itu tiada lain apa? Bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ngomong sendiri. Kalau yang ngomong sendiri orang gila. Kita kan tidak gila. Kita salat menghadap Allah, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang dibaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah katakan, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, hambaku adna alayya. Itu hambaku sedang memujiku juga, begitu. Kemudian Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini bagiku separuh, bagi hambaku separuh. Terus ihdinas siratal mustaqim, begitu. Bagi hambaku apa saja yang hambaku minta, aku kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan munajat, dialog antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu ada ludah di situ. Oleh Rasul disingkirkan. Kalau kalian harus meludah, ludahlah di samping kiri atau kanan. Itu kalau tidak masjid. Nah, kalau masjid ya taruh mungkin di tisu, ya, atau keluar dulu, gitu. Tidak boleh sembarangan, gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Fatihah. Itu dalam sholat sampai Rasul menyampaikan seperti itu. Ini penting, begitu. Nah, ada di dalam kitab Al-Fawaid itu disebutkan manusia itu punya dua kekuatan, kuwatun amaliyah wa kuwatun ilmiah.
kekuatan ilmu dan kekuatan amal, kuwatul ilmiyah dan kuwatul amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dari mana ini? Dari surat Al-Fatihah. Kekuatan ilmu, ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dari bismillahi Allah, Ar-Rahmani Allah juga, Ar-Rahim, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terus ilmu tentang jalan yang menyelamatkan kita. Mana itu? Iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah, insya Allah selamat. Terus ilmu tentang bagaimana supaya kita itu benar-benar selamat, ihdinas siratal istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu sudah dimiliki, kuwatul ilmiyah, maka dibutuhkan kuwatul amaliyah, harus diamalkan. Kalau dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka dia melakukan pekerjaan apa saja gitu, tapi tidak sesuai dengan ilmu, bisa tersesat. Itu dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, makhluk dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kuwatul ilmiyahnya itu tidak punyanya kuwatul amaliyah, amal saja yang dia kerjakan tapi tidak punya ilmunya, bisa tersesat dia. Maka dia tidak apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang maghdub siapa? Yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yang tersesat siapa? Yang dia beramal saja tapi tanpa ilmu. Maka untuk selamat di dalam kitab tersebut, manusia harus punya kuwatul ilmiah tentang Allah, tentang bagaimana hidup di dunia gitu. Terus kemudian kuwatul amaliyah, mengerjakan apa yang dia punya ilmu itu. Jadi kita menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan dihafalkan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasul bahwa Islam membolehkan kita marah kalau agama ini dihina. Demi menjaga agama ini, marah itu dibolehkan. Nah, oleh karenanya menuntut ilmu, menambah ilmu, ini pun juga supaya kita lebih baik dalam beramal. Kalau tanpa ilmu kita beramal, kita bisa tersesat tadi itu. Tapi kalau tanpa amal, kita punya ilmu, bisa dimarah. Kenapa nggak mengamalkan? Padahal punya ilmunya. Itu dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang hadir ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sampai ketemu pada bulan-bulan yang akan datang, masa-masa yang akan datang, dalam keadaan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar.
Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat